Hari ini barengan sama gue Istiarto Sigit, dan kali ini spesial banget karena kita akan ngomongin Idul Fitri, kita akan ngomongin tentang pandemi corona juga, tapi yang berbau tentang hal-hal dari luar negeri. Karena kita sudah tersambung dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Coba kita sapa dulu ya, Bu Retno ya. Assalamualaikum, Bu Retno. Waalaikumsalam, Mas Istiarto Sigit, apa kabar? Dan apa kabar semua teman-teman yang saat ini sebagian besar ada di luar negeri. Sebelum lupa, selamat merayakan. Tentunya bagi yang merayakannya, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin juga, Bu Retno. Sehat, alhamdulillah. Bu Retno sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan teman-teman juga semuanya dalam kondisi sehat. Amin, amin Bu. Bu, sekedar info nih Bu, dan juga untuk penonton Silaturahim hari ini, bukan cuman Bu Retno aja, tapi kita juga sudah tersambung dengan salah satu seleb milenial dan juga diaspora juga, yaitu ada El Rumi. Halo El, selamat siang. Halo, assalamualaikum semuanya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin El. Sehat El? Sehat, alhamdulillah Mas Ito, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Dan Bu, kita juga sudah terhubung nih dengan teman-teman diaspora dari lintas negara. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Halo. Bonjour. Bonjour. Waduh, bahasa Prancis tuh ya. Bu, ini rame banget, ini jujur ini spesial banget karena kita terhubungnya mungkin lebih dari puluhan orang yang bisa gabung sama kita hari, dan yang nonton juga ratusan orang. Jadi banyak yang ingin nanya ke Bu Retno juga. Mungkin pertama aku mau nanya nih Bu Retno, gimana Bu Idul Fitri kemarin di tengah pandemi, suasana di rumah seperti apa Bu? Idul Fitri kali ini mungkin memang kita harus rayakan dengan cara yang berbeda. Tapi yang satu yang tidak boleh berkurang kualitasnya adalah silaturahmi di antara kita. Jadi kalau kita bicara mengenai Idul Fitri, kita bicara mengenai tangan selama kurang lebih 1 bulan kita berpuasa, kemudian Idul Fitri itu selalu lekat dengan arti silaturahmi yang harus dilakukan dengan cara yang berbeda, tetapi sekali lagi kualitas dari silaturahminya tidak boleh berkurang, karena ini adalah betul-betul ruh dari manusia itu memang memerlukan silaturahmi yang kuat satu sama lain. Jadi cukup asik kalau menurut saya, tidak pernah terbayangkan dari di benak kita Idul Fitri, kemudian kita hanya melihat dari dari video conference, kemudian dada-dada, tapi sekali lagi hati kita tetap hangat satu sama lain. Bu, biasanya kan kalau tradisi Idul Fitri ini selalu ada open house. Mungkin kalau khusus Bu Menlu ada perwakilan dari negara-negara sahabat yang juga datang gitu kan Bu. Kalau tahun ini seperti apa Bu? Apakah sempat juga melakukan video conference mungkin dengan perwakilan negara lain? Dengan perwakilan negara lain belum. Jadi memang biasanya kalau Idul Fitri kita open house, kalau saya pribadi sebenarnya ini adalah untuk wakil-wakil negara asing yang ada di datang. Tapi tahun ini karena situasi sekali lagi kita tidak melakukan open house secara fisik. Saya kemarin baru halal bihalal secara virtual dengan keluarga besar Kementerian Luar Negeri kemarin pagi. Dan perwakilan asing belum kita lakukan memang, jadi kita bertukar kabar saja, termasuk dengan para menteri luar negeri dari negara-negara Muslim. Jadi kita bertukar kabar, halo dan sebagainya, selamat Lebaran, Arab dan sebagainya. Oke, Bu, kalau Idul Fitri Bu, itu kan identik dengan makanan-makanan enak ya Bu ya, yang nggak pernah ketinggalan. Pasti ada ketupat, ada opor, ada rendang gitu. Kalau di keluarga Bu Retno tuh ada hidangan khusus nggak Bu selama Idul Fitri? Khusus nggak ada. Jadi aku mesti cerita sama teman-teman nih, sudah cukup lama suami dan saya itu mengadop atau menjalankan hidup sehat, berusaha. Jadi kita tidak makan karbo, kita tidak makan minyak, kita tidak makan manis, kita hanya mengkonsum low fat. Tapi khusus untuk hari Lebaran kemarin, hari pertama, kita agak cheating. Jadi cheat day ya Bu ya? Tetap makan lontong tapi 2 potong. Kemudian opornya diambil ayamnya saja. Tapi pokoknya
kita harus merayakan bahwa this is a special day for all of us, terutama untuk kita keluarga, dan makanannya menunya menu biasa lah. Tapi kemudian hari kedua langsung detox lagi pakai sayuran semua. Balik lagi ke rutinitas sebelumnya ya Bu ya. Oke. Balik lagi harus. Bu, ini kita mau ngomongin pandemi COVID-19 juga nih Bu, karena kita tahu ini bukan hanya masalah di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dan kita sempat lihat juga sudah ada beberapa langkah dan strategi yang dilakukan khususnya oleh Kementerian Luar Negeri dalam rangka menangani pandemi COVID-19. Tapi kita pengen tahu Bu, sebenarnya kerjasama antar negara Indonesia dengan negara-negara lain dalam mengatasi pandemi COVID itu seperti apa sih Bu? Jadi dari sejak awal, bahkan sebelum kasus nomor 1, nomor 2 ada di Indonesia, kita sudah mulai bekerja, menjalin komunikasi dan kerjasama dengan negara-negara lain. Jadi kalau kita lihat bahkan mulai Januari, kemudian Februari, kita dalam konteks ASEAN, kita sudah mulai bergerak melakukan pertemuan, mengantisipasi apa yang harus kita lakukan bersama dalam rangka menangani COVID-19 ini, dan tentunya kerjasama kesininya setelah awal Maret ada kasus itu semakin intensif. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa per hari ini paling tidak ada 113 pihak internasional yang melakukan kerjasama dengan Indonesia, yaitu 11 negara, kemudian ada 12 organisasi dan ada 90 pihak-pihak NGO, jadi non-governmental organization. Jadi kita bekerja sama satu sama lain. Dan bahkan kalau kita lihat Januari pada saat kita harus mengevakuasi lebih dari 200 warga negara kita dari Wuhan di titik situ, karena waktu itu Tiongkok memang sedang memerlukan bantuan kita, maka kita juga sudah mengirimkan bantuan ke Tiongkok sebagaimana yang pada saat itu diperlukan oleh Tiongkok. Pandemi ini adalah virus ini tidak mengenal batas negara. Dia nggak ngerti, oh ini ada batas negara, maka virusnya berhenti. Dia tidak mengenal batas negara, dan kalau satu negara misalnya terbebas, tetapi tetangganya tidak terbebas, maka ini pasti akan juga berpengaruh. Karena itu penanganannya juga harus melibatkan kerjasama dengan negara-negara lain, dan kita sangat aktif bekerja sama dengan negara lain, termasuk sekarang yang sedang kita perjuangkan, teman-teman yang ada di luar terutama, adalah bahwa kita sekarang sedang berjuang misalnya bicara mengenai masalah obat-obatan, bicara mengenai masalah vaksin, kalau nanti sudah ada, maka vaksin dan obat-obatan ini harus dapat diakses oleh negara-negara berkembang, terutama adalah negara yang kurang berkembang atau disebut developed countries, dengan harga yang terjangkau. Karena kalau harga vaksin mahal, maka sekali lagi, negara-negara least developed countries atau negara dengan low income, mereka tidak akan mampu membeli obat-obatan yang sangat diperlukan saat ini. Oke, Bu, menyambung soal vaksin dan obat yang tadi sempat Bu Retno sampaikan juga, sebetulnya di antara lintas negara yang tadi Ibu sebut, udah ada belum Bu informasi tentang titik terang mengenai penemuan vaksin ataupun obat, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, yang mungkin Ibu udah ada informasinya? Kalau mengenai obat-obatan, jadi di dalam konteks global ya, dalam konteks WHO, ada yang dinamakan Global Solidarity Fund. Itu adalah obat-obatan untuk diberikan pada pasien, apakah obat-obatan ini ya mengurangi atau untuk menyembuhkan COVID-19. Ini aku dilihat di sini ada beberapa dokter, termasuk Dokter Praja Raharja. Dia adalah dokter saya waktu saya di Belanda. Teman-teman pasti juga ada ahli-ahli kesehatan di sini yang paham. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Indonesia dari sejak awal termasuk negara pertama yang ikut solidarity trial tersebut. Jadi ada beberapa obat-obatan, termasuk sekarang yang sedang banyak dibahas itu adalah hydroxychloroquine.
Yes. Kemudian ada pro kontra dan sementara akan dihentikan dan selanjutnya. Jadi ada trial dan ini kita memang harus kerjasama memberikan laporan sehingga kita membutuhkan kalau obat ini diberikan kepada pasien dengan kondisi dada maka akan dapat mengurangi sakit atau penyembuhannya lebih pendek misalnya. Nah, ini sekarang sedang berlangsung. Sementara vaksin ini kita masih belum tahu pasti kapan vaksin ini dapat atau ada, tapi kemudian apakah kapan bisa selesai uji untuk dan sebagainya. Saya kira masih ada beberapa waktu yang memang harus kita tunggu untuk kita betul-betul mendapatkan vaksin untuk COVID-19. Oke, dan kita berharap memang secepatnya baik itu obat maupun vaksin bisa ditemukan sehingga bisa disebarkan ke seluruh negara seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Retno. Nah Bu, aku juga mau nanya Bu, karena penanganan tiap negara mengatasi pandemi COVID-19 tentu berbeda-beda. Adakah concern atau perhatian dari negara-negara lain terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia yang disampaikan ke Bu Retno? Pertanyaan sering banget ditanyakan ya kepada kita. Jadi sejak awal yang kita sampaikan dan saya kira teman-teman semuanya juga mencermati dengan baik bahwa tidak ada satupun formula yang fits for all countries. Jadi formula yang katakanlah dapat berjalan dengan baik di satu negara belum tentu kalau formula itu diambil dan diterapkan di negara lain maka juga akan berfungsi dengan baik. Semuanya itu harus disesuaikan dengan situasi setempat, termasuk struktur dari perekonomian negara tersebut, kemudian tradisinya, kemudian local wisdom-nya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi semuanya kita paham, tetapi bukan berarti kita tidak dapat melakukan lesson learned dengan negara lain. Jadi kita compare notes dan sebagai seorang menteri luar negeri walaupun secara fisik semua kegiatan hampir berhenti, ini cuma cerita aja. Kemarin itu I think is the best Ramadan untuk selama kehidupan saya yang udah tua ini, udah cukup umur. Kenapa teman-teman? Soalnya that is for the first time bahwa Ramadan saya bisa menyelesaikan tarawih selama 1 bulan penuh. Itu nggak apa. Biasanya bolong sana, bolong sini, bolong sana, bolong sana. Tapi this time penuh. Jadi itu berkah. Nah, balik lagi ke pertanyaan mana yang lebih ini. Jadi para menteri luar negeri ini baru sekali ini juga, walaupun tidak bertemu secara fisik, tetapi intensif banget melakukan pertemuan-pertemuan. Secara virtual, telepon, teks dan sebagainya. Dalam rangka saling berbagi. Apa yang kita lakukan, kamu melakukan apa, coba di sini, coba di sana. Karena saya kira tidak ada negara yang sebenarnya siap untuk menangani COVID ini. Coba dilihat teman-teman yang di Eropa yang memang lebih, katakanlah, dari sistem kesehatannya lebih maju dan sebagainya, juga mengalami tantangan yang tidak mudah untuk dikelola. Nah, satu kekuatan kita itu adalah gotong royong. Dan gotong royong ini yang membuat resiliensi nasional kita menjadi kuat sekali. Dan kita melihat selama pandemi ini sifat gotong royong itu juga keluar dari masyarakat kita. Mungkin teman-teman kan tahu di beberapa tempat makanan ditaruh di luar untuk orang-orang yang memerlukan. Itu mungkin tidak terjadi di tempat-tempat yang lainnya, tetapi di Indonesia itu terjadi. Jadi sekali lagi kita gunakan kekuatan-kekuatan kita, kekuatan local wisdom, culture, values, untuk bersama-sama dengan pemerintah menangani COVID. Karena local wisdom atau values dari bangsa itu yang juga menjadi strength untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Bu ya? Betul. Betul. Bu, aku mau nanya seputar teman-teman diaspora dan WNI yang ada di luar negeri terkait pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya,
masih seputar gimana sih Bu cara kalau mereka ingin segera kembali ke tanah air terkait tentang pandemi ataupun mungkin karena Idul Fitri kemarin, bisa atau enggak, dan caranya seperti apa sih Bu? Mungkin Bu Retno bisa menyampaikan, Bu. Oke, jadi teman-teman yang ingin pulang, pertama tuh awal-awalnya saya tuh ditanya, Bu, kita WNI, kita boleh pulang nggak? Ya boleh, ini kan rumah. Kalau nggak pulang ke sini, mau pulang kemana? Kemana lagi? Nanti judulnya kalau ada lagu dangdut, judulnya salah alamat kan? Betul. Salah alamat. Jadi pulang, tetapi tentunya ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh teman-teman WNI yang ingin pulang. Nah, seharian ini saya baru selesai rapat, ada 2 ratas dengan Presiden dan beberapa menteri, antara lain membahas mengenai review ketentuan-ketentuan pada saat WNI masuk kembali ke Indonesia. Jadi sebagai informasi teman-teman, kalau mau pulang dipersilahkan pulang. Tetapi kalau yang tidak perlu pulang, ya tidak usah pulang saat ini. Nah, kalau pulang, teman-teman diminta untuk melakukan PCR test. PCR test dan membawa health certificate. Ya. Sertifikat yang berlaku untuk sampai 7 hari. Nah, untuk 7 hari ya, Bu ya? Ya, maksud saya pada saat tiba itu masih berlaku dan sampai 7 hari. Nah, setelah teman-teman tiba di Indonesia dan membawa hasil PCR, nah ini masalahnya karena tidak semua negara dengan mudah kita mendapatkan PCR test ini. Ini susah, saya tahu. Di beberapa negara susah. Tetapi dengan health certificate misalnya masuk, kemudian di pintu ketibaan akan dilakukan tes kesehatan. Kalau yang tidak membawa PCR, maka akan dilakukan rapid test. Nah, rapid test ini tidak boleh, tidak hanya dilakukan sekali. Memang teman-teman, ini sesuatu yang tidak mengenakkan kita ya. Dalam situasi pandemi ini, tidak ada hal yang membuat orang nyaman. Semua mungkin mengalami ketidaknyamanan, tapi ya situasinya seperti ini. Nah, kalau dia negatif, maka akan diulang 5 atau 7 hari ke depan. Dan masa tunggu itu ada karantina yang di-provide oleh pemerintah, tetapi teman-teman boleh melakukan karantina di tempat-tempat atau hotel-hotel yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Dengan tentunya konsekuensinya kalau di hotel berarti mandiri ya, dipakai biaya sendiri. Nah, tapi kalau kemudian dari hasil rapid test yang ada di Indonesia, teman-teman kemudian dinyatakan positif, maka akan ditangani lebih lanjut di rumah sakit. Jadi, at least sekarang teman-teman yang melakukan karantina itu tidak hanya karantina yang disiapkan oleh pemerintah, tetapi ada opsi lain di hotel yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Ditunjuk ini bukan berarti kita kemudian kong kali kong dengan hotelnya, tetapi kan hotel-hotel tersebut kan harus dipersiapkan dengan baik. Jadi intinya itu, teman-teman pulang silahkan, tetapi mau tidak mau demi kesehatan teman-teman, demi kesehatan keluarga dan masyarakat, maka harus melalui pemeriksaan kesehatan ini yang mungkin tidak nyaman, tetapi mohon maaf untuk sementara memang harus kita lakukan. Betul. Itu balik lagi seperti di statement Bu Retno di awal gitu, kalau memang tidak terlalu urgent untuk kembali ke Indonesia, ditahan terlebih dahulu ya Bu ya, untuk menjaga kondisi bersama baik diri sendiri maupun keluarga yang ada di Indonesia itu sendiri Bu. Karena kepulangan juga saat ini kan belum connectivity, air connectivity kan juga belum balik sepenuhnya. Jadi teman-teman harus extra effort untuk sampai kembali ke Indonesia. Kecuali untuk teman-teman kita yang hidup di Malaysia, satu karena faktor dekat ya, mereka banyak yang kembali memakai kapal atau bahkan melalui darat di Kalimantan. Terus kemudian para ABK kita, ABK yang bekerja di kapal-kapal pesiar yang memang kapalnya tidak beroperasi lagi, sehingga mau tidak mau mereka harus pulang. Ya. Bu, banyak pertanyaan warganet juga
seputar warga negara Indonesia yang ada di negara-negara yang melakukan lockdown. Tentu kita tahu bahwa lockdown membuat warga negara Indonesia tidak bisa mendapatkan akses ke supermarket secara leluasa gitu. Lalu bantuan yang diberikan KBRI maupun KJRI sampai sekarang seperti apa, Bu? Sepemahaman saya, kalau lockdown itu kebutuhan pangan dan kebutuhan obat-obatan biasanya masih dibuka. Oke. Jadi di mana-mana banyak sekali yang untuk kebutuhan makanan, supermarket dan sebagainya, dan kebutuhan obat-obatan seperti di farmasi, mereka masih melayani. Tentunya ada pengaturannya, yang masing-masing negara beda-beda pengaturannya. Nah, tetapi kita akan melihat kekhususan-kekhususan. Misalnya, sekali lagi, saya terpaksa membuat atau mengambil contoh warga negara kita yang ada di Malaysia, tapi sebenarnya bukan hanya di Malaysia saja, tetapi juga di beberapa bagian negara lain. Tetapi fokusnya adalah bagi warga negara Indonesia yang betul-betul terdampak karena kebijakan lockdown, maka pemerintah membantu. Membantu dalam artian begini, saya memberikan contoh. Di satu negara, misalnya, lockdown. Nah, sementara sebagian besar dari warga negara kita itu bekerja di sektor konstruksi, yang gajinya adalah harian. Betul. Begitu lockdown kan berarti dia tidak bekerja, dia tidak mendapatkan pemasukan dan sebagainya. Maka saudara-saudara kita yang paling terdampak seperti ini yang kemudian harus kita tolong. Oleh karena itu hanya sebagai informasi teman-teman, kalau kita lihat secara keseluruhan bantuan yang sudah diberikan baik itu berupa sembako maupun kebutuhan kesehatan, misalnya masker, hand sanitizer, dan sebagainya, maka pemerintah sudah membagikan 428.650 paket. Jadi sudah hampir 430.000 ya, yang sebagian besar diantaranya, jadi lebih dari 375.000 itu untuk saudara-saudara kita yang berada di Malaysia. Oke, baik. Jadi intinya memang sudah ada beberapa langkah dan juga ketentuan baru yang dibikin oleh Kemenlu untuk warga negara Indonesia yang ingin kembali ke tanah air, dan juga ada beberapa bantuan yang diberikan untuk WNI yang terdampak langsung dari pandemi COVID-19 ya, Bu. Bu Retno, aku izin mau ke El Rumi dulu nih, Bu, karena kita juga mau denger nih cerita dari El Rumi. Kalau misalkan kemarin sempat di London, terus udah balik ke Jakarta, El, boleh ceritain nggak kemarin Lebaran atau sempat puasa di luar negeri atau kan udah balik ke Jakarta seperti apa? Aku kebetulan dari bulan Maret udah pulang sebelum London lockdown, sebelum Indonesia PSBB, aku sudah pulang duluan untuk mengantisipasi keribetan-keribetan itu, karena kalau aku sih ya pulang ke London Tadi apa pertanyaannya? Kelihatan El. Pas balik gimana pengalaman El puasa pas balik dari London terus ke Indonesia seperti apa? Ya kebetulan aku tuh nggak puasa di London ya, aku puasanya di Indonesia, dan pas nyampe Jakarta tuh juga dapat health certificate juga, disuruh ngisi. Protokolnya masih seperti itu karena aku juga pada awal Maret aku pulangnya, belum seketat sekarang ya protokolnya ya. Tapi Lebaran kali ini sih aku merasakan sangat beda ya dari yang biasanya, karena nggak ada kumpul keluarga besar. Ya. Terus way out-nya gimana tuh, El? Nggak ada kumpul keluarga besar? Apakah kayak Bu Retno juga via video call dan conference call mungkin? Iya, salah satunya juga melakukan dengan Zoom ini. Aku sama teman-temanku melakukan Zoom, sama keluarga juga lewat Zoom, karena cuma boleh keluarga deket doang yang datang ke rumah, dan juga nggak ada open house, jadi nggak berasa esensi Lebaran ya, kalau menurutku sih ya. Oke. Cuman ya, makan opornya itu yang aku suka dari Lebaran. Nah, itu ngomong-ngomong makanan, di rumah makanan spesial apa? Kalau tadi Bu Retno sempat cerita makanannya sort of like sama aja seperti Idul Fitri kemarin, cuman cheat day-nya cuma 1 hari, di hari pertama, di hari kedua balik detox lagi. Kalau di rumahnya El seperti apa makanannya? Kalau aku kebetulan hari pertama Lebaran tuh di rumah ayah, dan hari kedua Lebaran di rumah bunda. Oke. Jadi selama 2 hari Lebaran tuh aku puas-puasin makan opor, karena aku sebenarnya agak jarang ya makan opor. Jadi banyak tuh ya makan ya? Iya, jadi emang untuk Lebaran ini spesial makan opor. Oke. Favorit.
Mau nanya juga, El, masih ada nggak sih teman-teman WNI yang satu kampus mungkin masih ada di London, terus sempat nanya juga nggak kabar mereka sampai sekarang gimana? Beberapa dari mereka ada karena ada yang master ya, ada yang tahun terakhir, mereka biasanya yang stay. Kalau yang tahun pertama, tahun kedua mereka kebanyakan pulang karena kan nggak ada graduation. Biasanya yang tahun terakhir sama master mereka stay, dan sampai sekarang masih banyak temanku yang masih di London juga masih stay. Masih sehat-sehat aja mereka? Alhamdulillah masih sehat mereka. Oke. Karena juga kan di lockdown juga kan mereka juga nggak bisa keluar. True. Iya. El, mumpung ada Bu Menlu nih, ada nggak mungkin pertanyaan atau aspirasi El sebagai diaspora juga yang mau disampaikan ke Bu Retno? Silakan, El. Aspirasi apa ya? Nggak ada sih. Ada pertanyaan nggak ke Bu Retno? Mungkin lebih ke yang anak-anak yang masih stay di luar negeri, karena aku kan lumayan cepet pulang ke Indonesianya ya. Jadi nggak terlalu belum merasakan lockdown di luar negeri juga, belum merasakan ya lockdown. Mungkin anak-anak yang masih di sana tuh, apakah ada aspirasi? Jadi ngedoain teman-teman aja ya, El? Iya, kalau dari aku sih nggak ada, karena aku belum ngerasain lockdown juga sih di sana. Oke, sip. Berarti good for you balik duluan sebelum di lockdown dan PSBB. Iya. Karena keluarga juga pinginnya aku pulang cepat. Karena kalau nggak salah London itu UK itu salah satu 5 besar atau 6 besar ya, betul. Yang terkena corona. Iya. Oke, thank you El. Bu Retno, ini selain El juga kita punya teman-teman diaspora lain yang udah gabung sama kita, Bu Retno. Ini mereka excited banget dan punya banyak pertanyaan ke Bu Retno. Mudah-mudahan bisa langsung dijawab ya Bu Retno ya. Aku panggil satu persatu dulu Bu ya. Ini aku mau mempersilakan pertama untuk Ibu Archita Nur Fitrian. Ini dari Daegu, Korea Selatan. Bu Archita, monggo pertanyaan buat Bu Retno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya ingin menanyakan nih, kan merayakan Lebaran di tengah pandemi Corona ini di Indonesia kan bukan hal yang mudah, karena kebiasaan kita saat-saat Lebaran pasti bersilaturahmi dengan keluarga dekat dan tetangga-tetangga nih. Saya ingin bertanya pengalaman Ibu Menteri merayakan Lebaran di saat-saat seperti ini. Bagaimana sih Ibu menjaga silaturahmi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan? Terus ada nggak persiapan khusus untuk para tetangga yang datang? Dan yang biasanya nih kayak tahun-tahun lalu, momen silaturahmi bareng pejabat dan tokoh-tokoh nasional dan daerah, apakah di tahun ini digantikan secara virtual juga, Bu? Bu Retno, monggo, Bu. Terima kasih, Archita di Daegu ya? Iya, Bu, di Daegu. Di Daegu ya. Daegu ini tempat yang kalau tidak salah waktu Korea Selatan sedang di puncak-puncaknya, kalau tidak salah adalah di Daegu. Jadi saya kira Archita memiliki pengalaman yang luar biasa. Kembali ke pertanyaan bagaimana Lebaran, tadi sudah sedikit saya ceritakan. Saya ini kan punya 2 anak laki-laki yang udah besar, udah menikah semua. Satu udah punya anak, jadi aku udah punya cucu. Mereka sebenarnya tinggal dan bekerja di Singapura, tetapi kebetulan udah sedang balik ke Jakarta, terus kemudian ada pembatasan, mereka belum pulang ke Singapura sampai saat ini. Terus kemudian anakku yang kedua udah menikah juga, dua-duanya sedang sekolah di UK. Jadi anakku salah satunya yang nomor 2 itu sedang ngambil master di UCL dan sampai sekarang ya belum bisa kembali. Sebenarnya istrinya mau kembali Mei, tapi kemudian karena situasi ya kemudian harus ditunda dan sebagainya. Sehingga pada saat Lebaran kita pakai virtual juga. Jadi di sini ada kita kumpul, aku sama anakku sama cucuku sama yang di London sana. Oke juga kok, walaupun ya kangen ketemu, tapi ya mau apa lagi. Dan yang mengalami ini, aku suka gini, yang mengalami ini bukan hanya kita, bukan hanya orang Indonesia, tapi orang di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Yang mudah-mudahan ini juga ikut meringankan BT kita ya. Kalau ditanya BT, mungkin teman-teman juga BT banget nih. Pasti, tapi Bu. BT seluruh dunia, jadi ya menjadi BT rame-rame. Tetangga kita sudah tahu aturannya dan pemerintah kan gencar untuk Lebaran tahun ini kita
lebih selalu menghormati protokol kesehatan dan sebagainya. Jadi kita sudah paham, dan kadang-kadang kalau kita mau mau silaturahmi ya janjian melalui Zoom, melalui virtual platform yang lainnya. Jadi sekali lagi silaturahmi tetap, kualitasnya nggak turun, tapi mungkin modanya yang harus di-adjust sebentar. Medium platformnya yang ganti digital dulu tahun ini ya Bu ya. Mungkin tahun depan insya Allah ganti lagi. Oke, Bu kita lanjut ya Bu. Kali ini ada 2 pertanyaan langsung tentang protokol kesehatan saat kembali. Nah ini Ibu mungkin bisa lihat nih rame-rame, ini ada teman-teman diaspora. Aku mau mempersilahkan dulu untuk Pak Firdaus Rofiansyah dari Perth, Australia. Pak Firdaus, silahkan. Ya Bu. Jadi selamat siang Bu Menlu, Assalamualaikum. Jadi saya di ECU di Perth di Australia ini kebetulan banyak teman-teman yang bakal lulus di pertengahan tahun ini gitu. Pertanyaannya sih gimana protokol yang bakal kita siapkan sebagai mahasiswa dan keluarganya yang kita bawa ini, bukan keluarga yang sama kita ini untuk persiapan for good kembali ke Indonesia gitu Bu. Maksudnya nggak balik lagi ke Perth gini. Itu aja sih Bu. Terima kasih Mas Firdaus. Bu, maaf sebelum dijawab kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya masih tentang protokol kesehatan. Kita lanjut ke Pak Latif di Netherlands, Belanda. Selamat pagi apa selamat siang nih di Belanda. Halo Pak Latif, silahkan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu Retno. Pak Latif, apa kabar? Baik Bu, dari High Tech Campus Bu. Jadi masih jalan ke perusahaannya Bu. Jadi Bu Retno terima kasih. Sudah 7 tahun yang lalu ya Bu, Ibu buka perusahaan saya di High Tech Campus. Alhamdulillah masih jalan. Cuman emang kenceng sekali lalu akhirnya. Nah, sekarang ini malah saya buka perusahaan di Indonesia Bu. 4 dan investasi di bidang renewable energy. Dan itu gara-gara kita roadshow dulu Bu. Kita seminar terus mereka malah dekatin saya mau masuk ke Indonesia, jadi saya bikin partner sama mereka. Sekarang ini saya bikin perusahaan Indonesia sudah 4 dan sudah invest hampir 500 juta US dollar. Wow. Dan ada lagi yang in the pipeline. Masalahnya kita punya karyawan banyak di Indonesia, saya masih WNI, tapi teman-teman pengen ya udah sejak kembali dari Indonesia pada saat bareng sama Raja Belanda waktu itu tanggal 14 Maret kita nggak bisa ke Indonesia lagi. Sementara saya punya teknisi supervisor orang-orang Belanda, orang Amerika ngotot karena nggak bisa ninggalin proyek. Nah itu saya mau tanya ke Bu Retno, gimana ini caranya Ibu supaya kami bisa masuk? Saya warga negara Indonesia bisa masuk, tapi kalau harus dikarantina dulu ya wasting time kami. Mending kami setiap hari kontak-kontak dari Belanda juga. Nah, terus yang WNA, yang teknisi saya, yang supervisor saya, yang manajer saya, gimana caranya Bu bisa masuk? Kapan bisa masuknya? Bisa masuk ke Indo ya Pak maksudnya ya? Masuk ke Indonesia dan kalau bisa kita langsung ke proyek site, ada di Makassar, di Flores, di beberapa lokasi. Terima kasih Pak Latif. Bu Retno, monggo Bu. Oke, jadi tadi Mas Firdaus, saya sudah jelaskan sedikit mengenai masalah protokol kesehatan pada saat masuk. Nah, intinya adalah sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa WNI yang kembali dari luar negeri maka diharapkan membawa satu adalah, ini teman-teman bisa lihat di layar ya. Ya, di layar ya. Coba kita tampilin di infografis. Bukti PCR negatif, kemudian surat keterangan itu tentunya dalam bahasa Inggris dan berlaku maksimal 7 hari. Nah, untuk teman-teman yang tidak membawa health certificate atau health certificate-nya tidak sesuai dengan ketentuan, maka setiba di Indonesia, maka akan dilakukan either itu adalah rapid test atau PCR. Nah, kalau hasil PCR-nya
negatif, maka yang bersangkutan diberikan surat keterangan kesehatan, yaitu seperti Health Alert Card. HAC itu Health Alert Card, surat jalan, dan kemudian melakukan karantina mandiri. Jadi kalau ini dia sudah hasilnya oke semuanya. Tetapi kalau hasil PCR-nya positif atau rapid test-nya reaktif, tadi saya juga sampaikan, akan ditunjuk ke rumah sakit rujukan. Nah, kalau diulang kemudian non-reaktif, maka ketentuannya itu dilakukan karantina di tempat yang ditentukan. Nah, itu tadi yang tidak membawa. Nah, kalau yang membawa health certificate sudah sesuai dengan ketentuan, maka pada saat tiba tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan. Misalnya saturasi oksigen, temperatur, dan sebagainya. Nah, kemudian diberikan surat keterangan Health Alert Card dan surat jalan dari Satgas COVID-19 dan dilakukan karantina mandiri. Tadi saya sebutkan ada tempat karantina yang difasilitasi oleh pemerintah, yang kedua adalah hotel, itu dalam artian kalau teman-teman tidak membawa PCR. Jadi hanya tiba rapid test itu harus diulang 2 kali, maka selama menunggu rapid test yang kedua ini, maka teman-teman harus berada di fasilitas yang memang ditentukan. Nah, jadi itu adalah aturan yang memang baku. Pak Latif, mohon maaf, sekali lagi tidak nyaman. Bagi semuanya mungkin tidak nyaman, tetapi itu adalah upaya kita sekali lagi untuk menjaga kesehatan teman-teman, menjaga kesehatan keluarga pada saat teman-teman langsung masuk ketemu dengan keluarga, khawatir tidak aman penuh dan juga masyarakat. Karena sekali lagi kita kan sedang mencoba untuk menangani first wave dan kita tidak ingin second wave itu kemudian masuk bersamaan dengan kita belum selesai menyelesaikan first wave. Nah, untuk warga negara asing itu memang ada pengecualian tetapi tertentu. Tertentu misalnya apa? Diplomat yang memang dia sudah punya izin tinggal. Kemudian ada beberapa lagi yang diatur dengan peraturan Menteri Kumham, kalau tidak salah nomor 11 tahun 2020. Jadi di situ akan lengkap dilihat warga negara asing yang dikecualikan boleh masuk ke Indonesia, tetapi begitu masuk Indonesia berlaku lagi protokol kesehatan. Karena kalau kita ke luar negeri juga sama, bahkan misalnya di satu negara, ada diplomat kita yang ada di sini mau masuk ke negara tempat dia tugas, ada yang belum boleh, ada yang boleh, tapi begitu sampai di sana juga harus menghormati protokol kesehatan yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi memang protokol kesehatan tetap akan dilakukan ya Bu, ya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Satgas COVID-19. Oke, kita lanjut ya Bu ke pertanyaan berikutnya nih soal perlindungan warga negara Indonesia. Aku mau mempersilakan dulu untuk Pak Kendi dari California, Amerika Serikat. Pak Kendi, silahkan. Ya baik, halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kendi. Salam sejahtera buat kita semua. Saya senang sekali, terima kasih buat ini. Saya ingin mau tanya di sini, ada 2 pertanyaan Ibu. Yang saya mau tanya pertama ini menyangkut apa strategi yang sedang Ibu lakukan atau nanti akan dilakukan untuk second wave untuk pandemi ini. Karena saya lihat sendiri di sini kemarin hari Minggu sempat ke pantai, terus karena pemerintah kasih kelonggaran untuk pantainya dibuka, terus masyarakat di sini itu kayak tidak pakai mask, terus jalan kayak biasa saja, dan itu kayak peluang sekali untuk virus ini bisa berkembang cepat. Jadi kayak kita bagaimana nanti ke depan kalau second wave ini kita kontrol virus, tapi juga untuk
memberikan kesadaran ke masyarakat itu seperti apa. Oke. Pertanyaan kedua, Pak Kendi? Ya. Ya, pertanyaan kedua, Pak. Ya, pertanyaan yang kedua ini menyangkut ada sebagian mahasiswa mereka punya visa nanti akan berakhir di bulan November dan Desember, dan mereka ingin pulang, cuman kami dikasih informasi dari KBRI bahwa tidak bisa pulang kecuali yang sudah selesai. Dan itu langkah-langkahnya seperti apa yang bisa mungkin lakukan. Oke, thank you Pak Kendi. Jadi lebih ke strategi second wave sama apabila visa sudah berakhir nanti seperti apa mau pulang. Kita tampung dulu Bu Retno, kita lanjut berikutnya untuk Mas Ibnu di Kuwait. Mas Ibnu boleh langsung poin pertanyaannya saja, silahkan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menlu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Ada 2 pertanyaan dari kami di Kuwait. Yang pertama adalah untuk PMI yang terdampak secara finansial, misalnya mereka tidak mendapatkan pembayaran gaji, apakah mereka perlu pulang ke tanah air? Dan jika tidak, apakah ada support khusus secara finansial yang bisa diberikan pemerintah kepada mereka? Dan juga untuk WNI yang terinfeksi COVID-19 ataupun wafat dikarenakan COVID-19 di luar negeri, apakah ada support khusus, terutama bagi para frontliner di luar negeri yang gugur dalam melawan pandemik? Dan di kesempatan ini, saya ingin menyampaikan berita duka salah seorang rekan perawat Indonesia di Kuwait, Bapak almarhum Nanang Suyono, kemarin menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang melawan COVID-19. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kebijakan dan bantuan Kemenlu terhadap para diaspora yang terpisah dengan keluarganya dikarenakan adanya pembatasan perlintasan antar negara. Sebagai informasi Bu, ada beberapa anak-anak kami yang bersekolah di luar negeri akhirnya tidak bisa balik bersama keluarganya di Kuwait karena adanya pembatasan perlintasan ini. Seperti itu. Terima kasih Mas Ibnu. Jadi lebih ke WNI yang terdampak secara finansial Bu, ada support dari pemerintah atau tidak, kemudian bagaimana WNI yang mungkin terinfeksi COVID-19 dan juga atau mungkin wafat. Tadi kita juga dapat berita duka dari Kuwait, telah berpulang salah satu tenaga medis Indonesia juga di Kuwait, Bapak almarhum Bapak Nanang. Kami menyampaikan turut berduka cita. Dan yang terakhir, bagaimana dengan WNI yang terpisah jika memang bersekolah di daerah lain yang kemudian karena pembatasan tidak bisa bertemu. Lagi-lagi kita harus tampung dulu Bu Retno, karena masih ada beberapa dengan topik yang sama. Kita lanjut ke Ibu Nenden dari Ankara. Ibu Nenden, silahkan langsung poinnya saja Bu Nenden. Iya Mas Istiarto, Assalamualaikum Bu Retno, apa kabar? Insya Allah sehat-sehat ya. Sebelum masuk ke pertanyaan ini, Mas Istiarto, izinkan saya atas nama WNI yang tinggal di Turki menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KBRI Ankara dan KJRI Istanbul yang telah dengan sigap dan sepenuh hati memberikan perlindungan terhadap WNI di Turki di tengah pandemi COVID-19 ini. Mulai dari bantuan logistik, finansial, dan beberapa kegiatan lainnya seperti silaturahmi virtual, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan webinar, dan juga lomba dan foto dan video kreatif. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan atas dedikasi penuh Bapak Dubes Lalu Muhammad Iqbal dan juga Bapak Konjen Imam Asari beserta jajarannya. Untuk pertanyaan, saya ingin menanyakan isu berkaitan dengan kasus pelarungan jenazah ABK WNI dari kapal ikan, Bu. Bagaimana isu ini beredar beberapa minggu lalu, dan bagaimana langkah pemerintah Indonesia untuk mencegah terulangnya kembali kasus-kasus yang dihadapi oleh ABK WNI ini yang sering tidak manusiawi. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya atas penjelasan. Terima kasih Ibu Nenden. Terakhir kita akan mendengar pertanyaan dari Mbak Benedikta dari Norway. Mbak Benedikta, silahkan pertanyaannya. Selamat siang, salam sejahtera buat Bu Retno dan rekan-rekan semuanya. Dari Norway menyapa, singkat saja Bu, saya mempunyai pertanyaan. Apakah Kementerian Luar Negeri Indonesia mempunyai nomor hotline yang siaga 24 jam yang kiranya bisa dikontak ke rekan-rekan WNI dalam perjalanan pulang ketika ada hambatan atau halangan? Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Benedikta. Oke,
Bu Retno, kita coba jawab terlebih dahulu. Mungkin yang pertama, Bu, tadi dari Pak Kendi, Bu, strategi Kemenlu untuk menghadapi second wave dan juga tentang kalau WNI visanya berakhir. Silakan Bu Retno. Oke, terima kasih. Mungkin sekalian rangkum semuanya ya. Mudah-mudahan nggak lupa. Namanya orang tua takutnya lupa. Jadi Mas Kendi berarti nggak tidur dong ya? Ini sekarang di sana udah jam berapa? Udah malam sekali. Oke. Mengenai second wave tadi yang saya sampaikan, contoh yang paling yang terkait dengan teman-teman, kenapa kita memberlakukan protokol kesehatan yang cukup ketat, itu salah satunya adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya second wave. Kalau di dalam negeri, protokol kesehatan kan juga diberlakukan secara ketat, kita kampanye terus, kita juga perlu kerjasama dengan masyarakat harus disiplin, kalau tidak disiplin juga kita khawatir angka positif akan naik terus. Nah, mengenai mahasiswa tadi kabarnya kalau mau pulang ke Indonesia enggak boleh. Tadi saya sudah sampaikan bahwa boleh saja pulang. Cuman memang semuanya harus dihitung karena kalau misalnya visanya akan habis November, terus sekarang kita pulang sekarang nih, nanti balik lagi ke sana. Saya belum tahu atau kita belum tahu nanti pada saat mau pulang itu kira-kira bisa pulang ke Amerika enggak? Karena kan sekali lagi semuanya ini sekarang masih encer semua situasi. Yang hari ini katakanlah boleh, belum tentu besok boleh. Yang hari ini tidak boleh, mungkin besok menjadi boleh. Oleh karena itu teman-teman harus betul-betul berhitung, jangan sampai kemudian sudah pulang ke Indonesia, pada saat mau kembali menjadi tidak memungkinkan karena ada aturan-aturan baru yang memang dibuat oleh negara tersebut. Sehingga kalau boleh saya sarankan, lebih baik diselesaikan dulu sekolahnya, baru setelah itu pulang. Untuk Pak Ibnu, duka cita kami yang banyak, Pak Ibnu, sampaikan kepada keluarga almarhum. Dan saya dapat sampaikan teman-teman bahwa banyak sekali WNI kita yang di luar negeri yang memang terpapar atau terinfeksi oleh virus ini. Di data kami per kemarin, 928 WNI terinfeksi COVID-19. Yang masih dalam perawatan adalah 414, yang dinyatakan sembuh 465, dan yang meninggal dunia 49. Jadi ini yang data WNI kita yang terinfeksi, dan pada saat misalnya saya ingat pada saat misalnya ABK kapal yang ada di Diamond Princess, pada saat masih di kapal itu kita betul-betul pantau mana yang positif, mana yang masih negatif. Yang positif begitu masuk rumah sakit, kita kemudian berusaha untuk kontak, karena kan nggak boleh ketemu, kita kontak, kita berikan alat komunikasi supaya kita hanya make sure bahwa yang bersangkutan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Dan kalau yang meninggal tentunya negara-negara setempat juga sudah memperlakukan protokol kesehatan. Lagi-lagi ini kalimat yang paling populer untuk komunikasi saat ini adalah protokol kesehatan. Kita harus hormati ke protokol kesehatan tersebut untuk jenazah yang terkena COVID-19. Nah, kemudian Ibu Nenden, itu pertanyaannya apa? Aku lupa. Ibu Nenden soal pelarungan jenazah ABK WNI, Bu. Pelarungan. Jadi begini, dari sejak yang ingin aku tekankan begini, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri merupakan salah satu prioritas utama politik luar negeri. Dan perlindungan itu menjadi lebih relevan pada saat pandemi saat ini. Nah, apa yang terjadi di ABK-ABK kita yang bekerja di kapal ikan, ini bukan kapal, kalau kita pakai kapal itu nanti rancu, maka secara spesifik ini adalah kapal ikan yang mencari ikan di laut-laut lepas, di laut internasional, istilahnya long line. Nah, memang kita menengarai adanya perlakuan-perlakuan yang melanggar hak azazi bagi pekerja-pekerja tersebut. Jadi yang terakhir teman-teman pasti ingat ada kasus 14 WNI yang sudah kembali
satu meninggal di Busan, sebenarnya 15 pada saat mendarat, satu meninggal di Busan, 14 kembali. Saya sampai ketemu dengan mereka sendiri. Dan saya melakukan diskusi untuk mendengarkan dari mereka apa saja yang mereka alami selama bekerja di kapal-kapal ikan berbendera Tiongkok. Sekali lagi, ini kapal ikan berbendera Tiongkok, ini perusahaan ya. Nah, oleh karena itu kemudian saya melakukan komunikasi, saya ketemu dengan tim investigasi, saya ketemu dengan Kabar Reskrim langsung hanya untuk memastikan, please tolong ini ditangani. Karena kalau sudah masuk ranah hukum kan Kementerian Luar Negeri sudah harus berhenti, ada instansi lain yang menangani ini dan harus penanganannya tidak hanya di hilir, kalau di hilir itu adalah bagian kita untuk melindungi, tetapi banyak sekali kasus yang memang berasal dari hulu. Kalau hulunya tidak diselesaikan, maka hilirnya akan muncul terus masalah. Oleh karena itu, beberapa hari yang lalu, Barreskrim sudah gelar perkara dan sebagainya, dan sudah ditetapkan beberapa tersangka yang dari Indonesia, sementara yang di Tiongkok, karena kan ada principal company-nya berada di Tiongkok, kita juga lakukan upaya tersebut melalui saluran diplomatik. Jadi sekali lagi, komitmen kita sangat tinggi untuk melindungi warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Ibu Benedikta mengenai hotline, jadi begini, kalau Ibu di Norway, Ibu buka websitenya KBRI, by the way, I miss Norway very much, negara yang cantik sekali, hotline-nya ada. Jadi kalau Ibu memerlukan bantuan yang terkait dengan Ibu di Norway, maka teman-teman di KBRI kita di Oslo yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi. Tetapi kalau misalnya saudara atau teman Ibu yang berada di Indonesia ingin memerlukan atau ingin mendapatkan informasi, maka kita punya hotline perlindungan WNI. Nomornya +62 812 9007 0027. Itu yang di Jakarta. Untuk teman-teman yang tinggal di negara lain, masing-masing KBRI, KJRI, konsulat kita memiliki hotline. Dan pesan kita dari Jakarta sudah jelas. Hotline, please, berfungsi 24/7. Begitu, Mas Susiarto. Ya, jadi saya ulangin untuk bagian hotline karena ini cukup penting, Bu. Mungkin ada warga negara lain yang lagi nonton juga dan mungkin membutuhkan informasi. Artinya website di KBRI atau KJRI itu bisa langsung diakses di tiap negara and 24/7 bisa diakses. Dan kemudian untuk di Indonesia sendiri itu juga bisa diakses hotline-nya di +62 812 900 70027. Gitu ya, Bu ya? Betul. Dan kita juga punya aplikasi Safe Travel. Jadi kalau untuk orang Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri misalnya sebelum pergi, ini dalam kondisi normal ya, belum ada pembatasan, maka masukkan data ke situ dan dari situ kemudian kalau terjadi apa-apa dengan negara tujuan atau negara sekitarnya, maka dengan aplikasi tersebut, maka teman-teman akan diberikan alert. Misalnya, naudzubillah min dzalik, kita mau pergi ke negara X, tiba-tiba di negara tersebut kemudian meletus perang. Nah, itu teman-teman akan diingatkan. Negara tujuan Anda saat ini sedang dadada gitu. Jadi kita kembangkan aplikasi itu sekali lagi adalah untuk memberikan perlindungan seoptimal mungkin kepada warga negara Indonesia. Itu termasuk kalau untuk kayak kemungkinan ada natural disaster, Bu. Mungkin juga ada alert di situ. Ya, betul. Baik, sip. Terima kasih, Bu. Aplikasinya namanya Safe Travel ya, Bu ya. Jadi warga negara Indonesia bisa langsung download dan mengisi ketika nantinya akan bepergian ke luar negeri ya, Bu ya. Sip. Oke, terakhir nih Bu, mungkin kalau tadi kita udah agak serius-serius ngomongin pandemi, ngomongin corona, COVID-19, kayaknya agak berat. Kita kayaknya pengen nostalgia sama teman-teman diaspora yang juga udah hadir. Nih mungkin kenal dengan Bu Retno secara personal. Saya mau menyapa Bapak Wibi dari Norway dan juga Bapak Arswendi juga dari Norway. Monggo, Pak Wibi duluan, silakan. Assalamualaikum, Bu Retno. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, dulu kalau nggak salah Bu Retno di Norway itu dari 2005 sampai 2008 ya. Masih dan saya di datang. Stavanger ya? Sekarang di Stavanger ya, masih.
Ya, saya ke Oslo waktu itu tahun 2007, jadi masih sempat bertemu Bu Retno. Nah, sedikit informasi, mahasiswa di University of Oslo waktu itu cuma 2 orang tiap angkatan. Jadi karena master kita, jadi total ada 4 orang. Saya, Jena, Mbak Kadek, Rahmi, dan ada juga Mas Mukti. Nah, kami sering sekali diundang sama Ibu Retno gitu. Dan sampai saking seringnya, ya kita deket, dan satu saat Ibu Retno bilang, kapan kalian ngundang kami? Gitu. Itu pertanyaan yang besar sekali buat saya gitu, buat kami. Karena kami tinggal di dorm, dan bagaimana cara mengakomodir Ibu Retno, pejabat di Norwegia gitu. Yeah. Terus akhirnya kami undang, dan Ibu mau datang, dan waktu itu kita kumpul di dapur kami di student housing gitu. Oke. Jadi itu yang salah satu hal yang paling berkesan dari Ibu Retno menurut saya. Selain itu juga Ibu merupakan pribadi yang lugas, tegas, tapi tetap luwes dan dalam hal-hal sosial, dan sangat humble ya menurut saya gitu. Dan satu lagi, dulu saya ada dengar tips Ibu, karena sering keliling ke luar negeri Ibu Retno, dan ada kena jet lag. Jadi salah satu tips waktu itu yang Ibu bilang adalah coba jogging, menghirup udara luar sampai berkeringat, dan itu mengurangi jet lag, dan saya rasa itu betul. Jadi Ibu, kalau ada kesempatan main ke Norway, Bu, kita hiking bareng. Insyaallah. Oke. Insyaallah. Bu, diundang tuh Bu ke Norway lagi Bu. Ini juga kalau Ibu bisa lihat di layar, ini mungkin momen waktu Ibu sempat main ke dorm barengan sama Mas Wibi juga. Ini Ibu masih ingat nggak Bu ceritanya seperti apa? Mungkin di luar yang tadi disampaikan sama Mas Wibi. Masih dong, karena kita makan di dapur sambil ngobrol. Dapurnya bukan dapur yang gede ya. Ya. Kalau sekarang misalnya sedang pandemi harus social distancing, kayaknya nggak mungkin deh di dapur itu. Karena kecil kayak Bu ya. Habis nanti space-nya. Tapi yang membuat saya setiap kali kembali ke tempat-tempat yang saya pernah penempatan itu selalu kembali dengan tersenyum, karena saya punya teman-teman baik seperti Mas Bibi tadi yang jadi hubungannya tidak hanya hubungan antara katakanlah duta besar dengan students, tetapi hubungannya itu udah hubungan kayak ya temen, karena kebetulan waktu di Norway masih relatif agak muda lah ya, jadi bolehlah bilang teman. Kalau sekarang di Belanda aku dibilang emaknya kan, karena udah tua, kalau sama student jadi emaknya. Jadi itulah yang betul-betul saya cherish ya, persahabatan. Dan ini untuk teman-teman semua, persahabatan itu harus tetap dipelihara beyond urusan kedinasan dan sebagainya, karena itulah yang akan long last ya Bu. Pokoknya manis deh. Dan lihat tuh, aku masih muda banget. Aduh, lumayan juga nih ya. Aku coba mau ngetes nih, kalau tadi kan ya, Ibu masih ingat dapurnya, terus emang kecil banget, tadi kita sempat lihat di foto juga. Coba kita tes ya, Ibu masih ingat nggak waktu itu makan apa aja Bu sama Mas Wibi dan beberapa teman-teman WNI yang ada di Norway? Masih ingat nggak Bu dulu makan apa? Biasanya kalau di Norway, teman-teman ikan ada ayam. Oke. Pak deh. Bener nggak Mas Wibi? Betul, salah satunya itu. Dan yang Betul. paling ada juga saya dulu bikin perkedel daging, Bu, kalau masih ingat. Soalnya di Norway apa-apa mahal, Mas. Jadi biasanya ikan nggak begitu mahal sih ya kalau ikan. Kalau daging agak lumayan. Oke. Thank you Mas Wibi. Nah kita coba lagi nostalgia masih dari Norway, tapi kita gantian dengan Pak Arswendi. Halo Pak Arswendi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri, Bu. Halo Pak. Mudah-mudahan masih ingat Bu, saya dulu Bu masih jadi mahasiswa di Trondheim. Jadi karena momen silaturahmi, momen Idul Fitri, saya jadi ingat momen silaturahmi Ibu dengan mahasiswa dan
Indonesia di Trondheim tahun 2006 atau 2007 kalau nggak salah. Kebetulan saya ditugasi menjemput ibu di hotel dan di hotel di acara itu, dan Trondheim itu Pak itu seperti Panci atau Kuali, jadi pusat kota hotel tempat ibu menginap itu di bawah dan sekitarnya itu bukit-bukit, dan tempat acara itu di salah satu atas bukit, nama Bukit Tihol. Nah setelah saya nyampe, saya greeting ibu dan jajaran di hotel, saya nanyakan, Bu, kita ke tempat acara naik apa? Taksi atau kalau saya tentu saja karena masih student nawarin atau bus atau jalan kaki. Jalan kaki. Jadi yang memori saya ibu itu up dengan alternatif jalan kaki. Oh wow. Lebih milih jalan kaki waktu itu, Pak Arswendi? Iya, lebih milih jalan kaki. Jadi, lumayan juga karena kita bisa menikmati pemandangan, menikmati yang mungkin miss kalau naik taksi ya Bu ya. Nah, selama jalan kakinya lumayan juga Pak. Itu bukitnya steep, sekitar 30 derajat. Dan jalan kaki sekitar jauhnya 30. Berapa Pak? Kalau naik taksi mungkin sekitar 10 menit, tapi kalau jalan kaki bisa 40 menit. Wah. Jadi kita punya... Lama juga ya, itu Bu, dengan kecepatan. ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu masih ingat. Nah, masih ingat nggak Bu? Dan alasannya kenapa Bu waktu itu milihnya jalan kaki ketimbang naik taksi, padahal udah ditawarin sama Pak Arswendi? Karena kan saya memang kebetulan orang yang suka berjalan kaki. Saya adalah, Mas Ibi tadi bilang bahwa saya adalah orang yang suka jogging. Jadi saya setiap hari sampai sekarang sebenarnya masih sekarang cuman speednya dikurangi ya karena sekali lagi udah lebih berumur. Tetapi saya masih berjalan kaki paling tidak itu 5 km per hari. Jadi dulu apalagi di Norway kan masih muda-mudanya. Jadi gini, kalau kita berada di satu tempat, maka adjust dengan kebiasaan setempat. Jadi waktu di Norway itu, kalau orang Norway bilang, sebenarnya tidak ada yang salah dengan weather. Yang salah itu adalah dengan baju kita. Jadi kamu mau -5, mau -10, asal bajunya pas, maka akan pas. Jadi sampai minus berapapun, Norway itu dia jalan, keluar ke hutan, dan saya follow kebiasaan mereka. Dan menjadi kerasan di sana. Oleh karena itu pada saat ditawarkan mau jalan kaki, mau naik bus, mau pakai taksi, ya jalan kaki lah. Dan saya ingat saya itu mungkin adalah orang KBRI Oslo yang pertama yang sempat naik ke Preikestolen ya namanya ya. Iya benar, di Stavanger ya Bu? Di Stavanger yang betul-betul hampir 90 derajat. Dan naiknya ke sana sampai berapa jam, tapi ya senang aja. Jadi selain sehat, jalan kaki itu bisa melihat banyak hal. Terima kasih banget Pak Arswendi, persahabatannya sampai saat ini juga Mas Wibi Bu Enekti dari Norway. Karena aku dulu dubes di Norway, sorry. Jadi emang udah jadi kebiasaan Bu Retno dari dulu jogging dan jalan kaki, even di Norway juga milih jalan kaki selain mungkin suasananya beda, emang udah jadi hobi juga ya Bu ya. Dan FYI aja nih, mungkin pemirsa Silaturahom nih, Bu Retno ini adalah menteri yang paling rajin saya ketemu di CFD setiap minggu selama sebelum pandemi Corona. Saya udah 3 kali sapa-sapaan sama Bu Retno di CFD, dan itu selalu biasanya Ibu kalau nggak berdua sama suami aja, cuma didampingin beberapa staf atau ajudan, saya maaf kalau saya kurang info Ibu, tapi itu udah ada pasti Ibu sama suami jalan atau lari gitu. Pernah ada momen saya lagi istirahat, Ibu lari gitu, kamu kok diem aja, ayo lari gitu. Saya sempat digituin Bu sama Ibu, tapi mungkin Ibu lupa, tapi itu kejadian bener Bu. Iya gitu. Waktu di Belanda, saya juga masih ingat. Pilihan saya 3. Mau ke kantor jalan kaki, atau lari, atau naik sepeda. Ya. Karena kalau pakai mobil, kadang-kadang lebih lama karena macet. Enak. Jadi milihnya lari ya, Bu ya? Milihnya lari. Sip.
Bu, ini terakhir Bu, sebagai penutup kita ada pertanyaan dari El Rumi, dan El Rumi juga nanti mau ngajak Ibu nyanyi satu bait lagu. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ya Bu pertanyaan dari El ya. El, mau nanya apa El ke Bu Menlu El? Halo? El? El katanya tadi udah nggak nanya. Halo. Mungkin berubah pikiran, Bu. Halo. El mau nanya apa ke Bu Retno? Silakan. Jadi sebenarnya situasi ini terjadi pada saya dan beberapa teman saya yang tinggal di London. Situasinya adalah kalau misalkan bulan depan rent apartemen saya habis dan harus memindahkan barang-barang tersebut, itu kan saya harus kembali ke London untuk memindahkan barang-barang tersebut. Itu apa tuh yang harus saya lakukan, Bu? Karena kan kita tahu kan mereka juga masih lockdown, tapi sedangkan apartemen itu kan kalau rentnya habis kita harus mindahin barang-barang kita juga kan dari apartemen tersebut. Itu yang harus saya lakukan. Ada temennya El yang ada di sana nggak yang bisa diminta bantuan? Tapi kuncinya ada sama El. Iya, kuncinya sama aku di rumah. Iya, jadi nggak ini karena aku juga ngalami masalah dengan keluargaku yang ada begitu kan. Jadi dia tinggal di luar negeri, sekarang ada di Indonesia. Rentnya mau habis, dia harus mindahin, bingung. Nah, memang harus cari jalan sih dalam artian satu minta tolong teman tentunya ya kalau ada teman. Cuman masalahnya itu adalah masalah kunci biasanya dibawa oleh yang bersangkutan. Nah, sekarang bagaimana mengirim kunci ini ke mereka? Nah, mungkin yang dilakukan oleh keluargaku adalah berkomunikasi dengan si pemilik rumah itu, landlordnya atau landlordnya atau pihak dari manajemen. Kalau di dorm kan mereka biasanya punya kunci cadangan, tetapi you have to communicate with them and make sure bahwa teman yang dikirim oleh L itu adalah betul-betul orang yang mendapatkan mandat dari L. And then kalau memang semuanya udah nggak bisa, mungkin mereka biasanya memerlukan kayak kesaksian atau penguat gitu. Nah, disinilah KBRI bisa memberikan penguat bahwa betul orang ini adalah orangnya L yang diminta bantuan untuk memindahkan barang-barangnya karena kontrakannya habis dan L karena situasi belum bisa kembali ke London. Jadi begitu L. By the way, cucuku namanya Al. Yang ketiga Dul nggak Bu? Jadi Bu Al Dul. Sama kayak saudara-saudaranya L. Oke, terakhir. El, katanya mau ngajak Bu Retno nyanyi. Wah, ini nyerah nih aku nih. El aja deh, El. Lagu apa? Katanya dia mau ngajak Ibu sama teman-teman diaspora yang lain nyanyi Tanah Air Ku Tidak Kulupakan. Boleh. Boleh nggak, Bu? Rame-rame aja. Rame-rame aja, Bu. Ada musiknya nggak, El? Jujur nggak ada sih, Bu. Akapela kita, akapela. Akapela aja, Bu. Udah Bisa ya, Bu ya? Coba El hitung 1, 2, 3. Nanti teman-teman Bu Retno dan juga teman-teman diaspora kita nyanyi bareng-bareng ya. Tanah Airku Indonesia. Tanah Airku Tidak Kulupakan. Gitu ya, Bu? Oke. Bu Retno siap? Siap. Baik. El, monggo silakan El dipimpin. Ayo. 1, 2, 3. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biar saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanah yang ku cintai, Engkau Tuhan hargai. Teman-teman, thank you. That was beautiful. That was beautiful indeed. Terima kasih El. Terima kasih teman-teman diaspora semuanya. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin semuanya ya.
Terima kasih. Sehat-sehat Jaga semua. kesehatan teman-teman. Ya, Bu Retno, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses dan salam untuk seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Stay in touch dan jaga kesehatan. Oke. Terima kasih Bu Retno, El, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Bye-bye. Itu dia tadi obrolan kita bersama dengan Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi. Terus juga ada El Rumi dan juga teman-teman diaspora. Istiarto Sigit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.